Puji Tuhan. Ya, kita mau lawan tipu daya iblis kalau mengatakan gak usah bangun, gak usah sekolah minggu. Kita mau katakan gak, saya mau jadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Amin. Sebab Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya. Yeay. Ikan di dalam air, hijau di padangnya, burung kecil di pohon, dan bunga di kebun, semua dikasihi Allah, tapi saya juga. Ikan, yo, ikan di dalam air, hijau di padangnya, burung kecil di pohon, dan bunga di kebun, semua dikasihi Allah, tapi saya juga. Ikan, ya, ikan di dalam air, hijau di padangnya, burung kecil di pohon, dan bunga di kebun, semua dikasihi Allah, lebih saya juga. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang lagi. Yesus sayang, Yesus sayang semua. Hey hey, semua. Hey hey, semua. Amin. Yesus sayang semua, sayang semua, sayang mama, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua. Haleluya. Yesus sayang semua. Hey, hey. Haleluya. Amin. Yesus sayang semua. Ya, siap-siap ya. Siap-siap ya. Sayang siapa? Sayang Kak Sarah, sayang Kak Kesya, sayang Kak Susan, sayang Kak Luli, Kamu. sayang Kamu dan sayang siapa? Ini aja. Sayang Kak Pikan, sayang Kak Trea, sayang Kak Joyce, sayang Kak Luli, Kamu. sayang kamu dan sayang kamu dan sayang. Yeah. Sayang kamu dan sayang kamu dan sayang kamu dan sayang. Yeah. Sayang semua. Haleluya. Tuhan Yesus sayang kita semua. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami dan kami percaya ibadah kami diberkati oleh Allah. Amin. Kami menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang sehat, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik bersuka cita hari ini. Sekarang kalau yang bersuka cita semuanya bangkit berdiri. Kita mau sorakan haleluya. Kakak-kakak di sini siap ya? Siap. Ya, oke. Kak Sarah percaya adik-adik di rumah sudah bangkit berdiri semua ya. Kalau Kak Sarah katakan ada sukacita hari ini, semua lompat sambil teriak haleluya, haleluya, haleluya 3 kali. Oke? Oke ya. Ada sukacita hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus kokoh. Puji Tuhan. Yesus kokoh.
daki-daki. Haleluya. Siap ya? Semua mendaki gunung. Daki daki gunung yang tinggi. Asik. Turun lembah yang dalam. Melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus beserta. Lagi ku daki-daki. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Lagi ku daki-daki. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Haleluya. Daki gunung yang tinggi. Turun lembah yang dalam. Melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus beserta. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Karena kau Yesus Tuhan. Karena kau Yesus Tuhanku. Masih semangat? Kurang percaya ini, kurang semangat. Masih semangat? Teriakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih Yesus, indah. Semangat semuanya ya. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus
Tuhan, kita bersyukur bahwa kita memiliki sahabat yang begitu mengasihi setiap kehidupan kita. Dia yang paling tahu saat kita lagi sedih, saat kita lagi bahagia. Dia yang paling mengerti kehidupan kita. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Dia adalah sahabat sejati kita. Kita mau katakan, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sahabat sejati buat kehidupan kami. Terima kasih, Engkau rela mati buat kami Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Amin Yesus. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Lebih lagi katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, oh sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya, kau sahabatku, terima kasih Yesus. Haleluya, kau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sampai besar nanti Tuhan, kami mau ingat Engkau Tuhan. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, sampai di surga nanti, kami tidak mau lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Ingat
bersyukur bahwa kami memiliki sahabat yang setia, sahabat yang mengerti setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, melewati suka dan duka kami. Terima kasih Tuhan, biarlah iman kepercayaan kami boleh pegang sampai akhir hayat kami. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah, yang mengikuti lewat streaming Tuhan. Biarlah Engkau akan tumbuhkan iman kepercayaan mereka kepada Engkau. Bahkan sampai tua nanti, sampai Engkau panggil, kami mau tetap pegang iman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati guru kami akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam, berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai, hari ini kita mau melakukan eksperimen. Nah, eksperimennya tentang apa ya? Nah, di sini udah ada bahan-bahannya. Yang pertama ada air, terus ada obat merah, vitamin C, dan sendok. Air ini menggambarkan hidup kita. Sebelum kita jatuh dalam dosa, hidup kita itu bersih, tidak bernoda. Nah, obat merah ini menggambarkan dosa. Ketika dosa masuk ke dalam hidup kita, hidup kita yang awalnya bersih Nah, setelah hidup kita diisi oleh dosa, hidup kita jadi nggak bersih lagi, adik-adik. Tuh, udah nggak bening lagi airnya. Nah, tapi kalau kita mau menerima Tuhan Yesus masuk ke hidup kita, dosa kita akan diampuni. Nah, vitamin ini seperti Yesus. Ketika Yesus datang dan kita mau menerimanya, kita lihat ya apa yang akan terjadi. Wah, jadi kembali jernih adik-adik. Nah, sama seperti ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat akan diampuni. Nah, begitu adik-adik eksperimennya. Habis ini kita mau menghafal ayat bersama Kak Revi. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Revi. Dan Kak Revi mau ingatkan buat kita semua, ayat hafalan minggu ini terdapat di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yuk, sebelum kita lanjut mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, kita mau menghafal ayat bersama-sama. Kita langsung nyanyikan ya. Kita menghafal bersama-sama ya dengan lagu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sekali lagi ya, bersama-sama. Yesus mendekati mereka dan berkata,
segala kuasa di surga dan di bumi. Yeay. Ya, jadi itu adik-adik ayat hafalannya. Jangan lupa ya, dihafalkan ya. Kak tunggu loh. Nah sekarang kita mau mendengarkan cerita yang luar biasa. Ada perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria. Seperti apa ceritanya? Yuk kita langsung saja. Halo adik-adik semua. Nah tadi udah kita dengar ya ayat hafalannya. Nah sekarang kita akan mau mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik pasti pernah dengar istilah perjumpaan dengan Tuhan. Apa ya kira-kira? Nah hari ini kita mau belajar bagaimana cara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelumnya kita saksikan dulu ya video yang berikut ini. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." Kata perempuan itu. "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah adik-adik, tadi udah denger kan, udah lihat video yang tadi. Kita tadi menyaksikan sama-sama tentang seorang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan. Nah, pertamanya kan perempuan Samaria bertemu dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus meminta seteguk air kepada perempuan Samaria. Dan di situ Tuhan Yesus menjelaskan berbagai macam bahwa
ketika perempuan itu meminta air kepada Tuhan Yesus, maka perempuan itu tidak akan haus lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan, ketika kita memberi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Dan juga adik-adik, di situ perempuan Samaria yang tidak mau bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia bisa berbicara, dia bisa ngobrol dengan orang-orang di sekitarnya, dan dia memberitahukan kabar baik. Dia mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Nah, kita juga bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, walaupun di dalam kehidupan kita, di dalam zaman sekarang mungkin kita tidak bisa untuk mengalami perjumpaan Tuhan secara langsung, tapi kita bisa mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya sih? Nah, caranya dengan cara kita berdoa, dengan cara kita membaca kebenaran firman Tuhan, dengan cara kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, ketika kita beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan, ketika kita mengikuti sekolah minggu, streaming yang ada, kita ikuti ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Dan kita mengamini setiap lagu-lagu, puji-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mengubah setiap kehidupan kita. Nah, jadi dalam kehidupan kita, Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Mungkin yang dulunya kita malas-malasan, ketika kita beribadah kepada Tuhan kita malah tidur-tiduran, malah main game. Tapi ketika Tuhan memulihkan kehidupan kita, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Kita akan semakin rajin beribadah, kita akan semakin rajin untuk berdoa, kita akan semakin rajin untuk membaca firman Tuhan. Dan kita akan semakin rajin untuk membantu orang tua kita. Nah, adik-adik, ketika kita mendengarkan firman Tuhan saat ini, ketika kita mendengar cerita tentang perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus, kita juga akan mengalami hal yang sama seperti perempuan Samaria tersebut di dalam kehidupan kita. Kita akan memberitahukan kepada orang-orang, kepada seluruh teman-teman di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan Juru Selamat bagi setiap kehidupan kita. Karena itu adik-adik, milikilah hati yang rindu untuk mengalami perjumpaan bersama dengan Tuhan. Dan ketika kita benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh di dalam kita beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, Tuhan akan memperbaharui setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, adik-adik, firman Tuhan cerita pada hari ini, kita berbicara tentang perjumpaan bersama dengan Tuhan. Dan kita pelajari dan kita akan mengikuti setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita, biar setiap kebenaran firman Tuhan itu menjadi rema dalam kehidupan kita dan dapat kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan, sama-sama bernyanyi, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kita mau tanamkan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau dekatkan diri kita kepada Tuhan, Tuhan sanggup merupakan kehidupan kita. Sekalipun mungkin rasanya, Kak, aku tuh sudah nakal, aku tuh udah jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Sekalipun kayak perempuan tadi, punya berapa suami, 5 tambah 1 lagi. Tapi Tuhan sanggup memulihkan kehidupannya. Begitu juga untuk setiap kita, Dia sanggup memulihkan kita. Kita mau sama-sama katakan lagi, Yesus sahabatku, Dia adalah sahabat sejati buat kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin Yesus. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku. Yesus sahabatku, ya Tuhan, Kau betapa besar kasih-Mu buat kami.
juga Tuhan kami. Sahabat dan Tuhanku, Sampai ku besar, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti. sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus, Engkau sahabat sejati buat kami semua. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, amin, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku dan Tuhan. Sekali lagi, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Haleluya, haleluya. Yesus sahabat kami, sahabat yang tak pernah meninggalkan kami, sahabat yang mengasihi kami, sahabat yang memperhatikan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau mengasihi setiap kami, Kau menjagai kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur melalui firman-Mu, Engkau ingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kami. Sekalipun kami seringkali berbuat dosa, kami seringkali nakal, kami seringkali membantah orang tua, kami seringkali melukai hati-Mu. Tapi terima kasih Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kami. Bahkan Engkau tidak pernah ingat kesalahan kami. Kami bersyukur punya
Bapa, punya Allah yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti lewat streaming Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin mengerti Engkau, semakin mengerti akan rencana-Mu dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau tolong pagari setiap anak-anak-Mu ini. Jauhkan dari perkara-perkara yang akan merebut kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, sekalipun kami masih harus belajar dari rumah, sekalipun kami masih tetap di dalam rumah Tuhan, rasa-rasanya kami tidak dapat kemana-mana Tuhan, tapi tolong Tuhan jagai mereka. Biarlah mereka boleh rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Mereka boleh melakukan hal-hal yang baik di rumah Tuhan. Jaga lindungi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.